Bab 48. Saat Qi Shiheng memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, ia merasakan pil itu meleleh. Qi yang panas dan pedas muncul dari dantiannya, tetapi tidak terasa tidak nyaman. Apakah ia mengatakan yang sebenarnya tentang pil itu? Ekspresi Qi Shiheng berubah, ia duduk untuk mencerna pil itu tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, dia merasakan cairan itu berubah menjadi Qi batin, memenuhi meridiannya. Feng Wu menatap Qi Shiheng. Melihat wajahnya yang penuh kegembiraan saat dia duduk mencerna pil, dia menyadari bahwa dia mungkin mengatakan yang sebenarnya tentang pil itu. Ye Mo adalah seorang pemuda berusia 20-an, namun dia membawa pil berharga seperti itu. Hal ini membuat Feng Wu menganggapnya serius. Dikatakan bahwa mereka yang bisa meramu pil adalah orang-orang tingkat surga agung, apakah Ye Mo tingkat surga agung? Atau apakah dia berhubungan dengan surga agung? Belum ada surga agung di sekte-sekte tersembunyi luar manapun baru-baru ini, dan bahkan jika ada, itu hanya bisa jadi Wu Dao atau pemimpin sekte Gua Labu. Ye Mo semudah itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi surga agung? Jika dia tidak mendapatkan pil itu secara kebetulan, itu berarti ada seorang guru surga agung di belakangnya. Jika pil itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tingkat bumi, maka meskipun ia menemukannya hanya karena keberuntungan, pil itu tetap berharga. Bagaimana ia bisa menukarnya dengan batu penginderaan roh? Ia mungkin melakukannya untuk mengganggu Xiang Mingwang. Memikirkan hal ini, pola pikir Feng Wu berubah. Tang Jiao baru saja mencapai surga agung dan dia juga kalah melawan Ye Mo. Agar tidak perlu memberitahu semua orang, dia memilih untuk berkultivasi sendiri untuk menegakkan statusnya, jadi hampir tidak ada yang tahu bahwa Tan Jiao telah mencapai surga agung. Feng Wu terbatuk dan berdiri sambil berkata, karena pemimpin sekte Qi sedang mencerna pil, kita akan melanjutkan pertemuan. Beragam hebatnya BB Club. Disponsori, BB Club. Direkomendasikan oleh. Suasana pertemuan membaik dan orang-orang mulai berdagang. Mendengar ini, Xiang Mingwang mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk dengan wajah muram. Ye Mo mengamati Xiang Mingwang. Semua orang mengira dia telah menukar batu abisal luar angkasa untuk menantang Xiang Mingwang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak melakukannya. Dia sama sekali tidak takut pada Xiang Mingwang, jika dia ingin bertarung, Ye Mo akan melawannya. Perdagangan yang dilakukan setelahnya cukup berarti bagi warga di sana, tetapi terlalu biasa-biasa saja bagi Ye Mo. Akademi Jiuming memiliki kekayaan yang besar dan mengeluarkan metode kultivasi seni bela diri kuno tingkat tinggi tingkat bumi. Feng Wu menatap Ye Mo sejak dia mengeluarkannya, tetapi itu tidak berguna bagi Ye Mo. 1 jam berlalu dengan cepat dan rapat hampir berakhir, tetapi kemudian Qi Shiheng berteriak dan berdiri. Dia merentangkan tangannya dan berseru, pil hebat. Aku mencapai tahap tengah tingkat bumi dengan mudah. Qi Shiheng tampaknya tiba-tiba menyadari di mana dia berada dan dengan hati-hati memberi hormat kepada Xiang Mingwang dan Feng Wu dengan tinjunya. Dia berkata, Qian Bei, Wan Bei baru saja menerobos. Maaf atas ketidaksopananku. Kau sudah mencapai tahap tengah tingkat bumi. Feng Wu menatap Qi Shiheng. Dia tidak memiliki indera spiritual untuk menguraikan Qi batin seniman bela diri, jadi dia hanya bisa bertanya. Ya, Feng Qian Bei. Wan Bei memang telah mencapai tahap tengah tingkat bumi. Kegembiraan di wajah Qi Shiheng masih ada. Wang Lenchan berkata dengan tenang, jadi, apakah pil itu asli? Nada bicara Qi Shiheng menjadi lebih hati-hati. Pil itu adalah kunci pertarungan antara Ye Mo dan Xiang Mingwang, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa dia telah mencapai tahap tengah tingkat bumi dan bahkan jika mereka tidak tahu, dia tidak berani berbohong. Ya, pil milik saudara Ye bekerja seperti yang dikatakannya. Kemudian Qi Shiheng memberi hormat pada Ye Mo dengan tinjunya, terima kasih, saudara Ye. Saya benar-benar berterima kasih. Ekspresi Xiang Mingwang berubah. Dia tahu bahwa dia telah kalah total, tetapi jika dia tidak keluar saat itu dan mengatakan apapun, otoritasnya akan rusak. Engkau memiliki sisa-sisa reruntuhan seni bela diri kuno. Itu adalah kekayaan yang ditinggalkan para pendahulu kita. Ye Mo, jika aku jadi kau, aku akan berkontribusi pada seni bela diri Tiongkok kuno yang mulai memudar. Bahkan jika kau tidak dapat memberikan semuanya secara gratis, kau harus mengambil sebagian untuk diperdagangkan, untuk berkontribusi pada pengembangan seni bela diri Tiongkok kuno. Xiang Mingwang mencibir. Ia tahu itu tidak mungkin, tetapi ia tidak bisa membiarkan semua orang menghakiminya karena pil penambah Qi. Ye Mo marah, orang bisa melihatnya dari sorot matanya. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Xiang Mingwang. Dia berani mengatakan hal seperti itu. Ada begitu banyak sekte di sana, tetapi Ye Mo lah yang harus berkontribusi dengan barang-barangnya. Ye Mo tahu apa yang ingin dilakukan Xiang Mingwang. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan mukanya sendiri, dan di sisi lain, dia ingin mengalihkan perhatian semua orang kepada Ye Mo dan menjadikannya sasaran. Dia berkata bahwa Ye Mo mendapatkan pil itu dari reruntuhan seni bela diri kuno, dan reruntuhan semacam ini adalah kekayaan bersama semua seniman bela diri kuno. Oleh karena itu, Ye Mo harus membaginya dengan semua orang. Ya, kekayaan itu seharusnya menjadi milik setiap orang yang berlatih seni bela diri kuno. Saya sangat mendukung kata-kata Xiang Qianbei. Itu milik semua orang. Semua orang tampaknya tercerahkan mengapa Ye Mo memiliki pil yang sangat kuat dan artefak sihir penyerangan. Sebelumnya orang-orang khawatir akan menyinggung Ye Mo, tetapi sekarang, dengan Xiang Mingwang yang memimpin dan mereka juga dapat memperoleh keuntungan darinya, semua orang mendukung Xiang Mingwang. Ye Mo mencibir. Dia duduk tanpa bergerak dan melihat sekeliling. Semua orang yang Ye Mo lihat tanpa sadar menundukkan kepala. Xiang Mingwang, sejujurnya, aku, Ye Mo, telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat orang tua yang tidak tahu malu sepertimu. Jika kamu menginginkan barang-barangku, caranya mudah, datanglah dan ambillah jika kamu punya nyali. Ye Mo tidak mau repot-repot berbicara lagi, jadi dia hanya menantangnya. Ye Mo, aku Wang Lenchan dari keluarga Wang. Meskipun perkataan pemimpin sekte Xiang agak lugas, aku setuju dengannya. Kau beruntung menemukan reruntuhan kuno, tetapi itu tetap milik semua seniman bela diri kuno.
Kami tidak akan memintamu untuk memberikannya secara cuma-cuma, kau dapat memilih untuk menukarnya atau meminta sesuatu, uang lencan, yang sebelumnya tidak berbicara, berdiri. Zheng Zhengxia melihat situasi itu dan menghela napas. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Meskipun Ye Mo tidak keberatan membantai semua orang, itu berarti dia akan menjadi musuh seluruh sekte tersembunyi jika dia melakukannya. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, dia punya teman dan keluarga sekarang. Jika bukan karena Xiang Mingwang, orang-orang yang iri dengan barang-barangnya hanya akan bisa menyerang dalam kegelapan, tetapi dengan Xiang Mingwang sebagai pemimpin mereka, mereka semua menyerang secara terbuka. Setelah berpikir dengan saksama, Ye Mo menenangkan diri dan berkata, Xiang Mingwang, karena kamu salah satu orang yang mengadakan pertemuan ini, kamu pasti sudah hidup cukup lama dan tahu banyak. Sebelum aku mengeluarkan barang-barangku, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Seumur hidupku aku selalu jujur, tidak ada yang tidak bisa kujawab. Xiang Mingwang mencibir namun merasa puas, dia telah membalikkan keadaan. Haha, sempurna. Karena tidak ada yang tidak bisa kau jawab, aku ingin bertanya beberapa hal padamu. Kau adalah wakil pemimpin sekte Gua Labu, aku ingin tahu sudah berapa lama sekte milikmu berdiri hingga memiliki ketenaran seperti itu, tanya Ye Mo dengan lugas. Xiang Mingwang tertawa bangga, kami baru berdiri selama 100 tahun, namun kekayaan kami sangat besar dan dengan pengakuan dari teman-teman Dao sekte tersembunyi, kami dipilih sebagai sekte nomor 1. Ye Mo mencibir, kau baru ada selama 100 tahun dan berani mengatakan kau punya kekayaan yang melimpah. Menurut apa yang kuketahui, Serenity, Dian Chang, dan Broken Fish Hall sudah ada selama lebih dari 100 tahun. Menurut kata-katamu, bukankah mereka lebih kaya dan punya lebih banyak alasan untuk menjadi nomor 1 di antara sekte-sekte tersembunyi? Bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat, bukankah ada sekte di sekitar sini yang berusia lebih dari 100 tahun? Dengan banyaknya sekte di sini, bagaimana mungkin tempat pertama harus menjadi sektemu? Ye Mo tahu bahwa dengan temperamen Xiang Mingwang, dia akan marah jika seseorang meragukan bahwa sektenya adalah nomor 1. Dan memang benar, Xiang Mingwang berteriak dengan marah, beraninya kau, Gua Labu kami berasal dari akhir dinasti Han Zuoqi, memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Bagaimana sekte biasa bisa dibandingkan? Tetua di sebelah Xiang Mingwang segera berdiri dan berkata, pemimpin sekte kami hanya ingin menyebutkan bahwa sekte kami telah diwariskan selama lebih dari 2000 tahun. Dia tidak bermaksud meremehkan sekte manapun. Xiang Mingwang tampaknya menyadari bahwa kata-katanya menyinggung, dan dia memelototi Ye Mo. Ye Mo tersenyum dan melanjutkan, tetapi Pak Tua Xiang, Anda baru saja mengatakan bahwa Gua Labu Anda dibangun 100 tahun yang lalu, namun sekarang sudah 2000 tahun. Apakah Anda tidak berbohong kepada saya dan semua orang yang hadir? Kamu, Xiang Mingwang menunjuk ke arah Ye Mo, aku, Xiang Mingwang, tidak pernah berbohong. Asal-usul Gua Labu kita memang dapat ditemukan 1800 tahun yang lalu, tetapi aku mengatakan kita baru membangun gua itu 100 tahun yang lalu, apa yang salah dengan itu? Ye Mo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi aku tidak bisa mengerti. Xiang Mingwang tahu bahwa Ye Mo sengaja mengatakan itu dan tertawa marah, baiklah, aku akan membuatmu mengerti. 120 tahun yang lalu, leluhur pertama Gua Labu kami menemukan reruntuhan kuno leluhur Agung Zuoqi, dan karenanya ia mendirikan sebuah sekte di Gua Labu. Ini semua adalah fakta yang diketahui orang-orang, apakah aku berbohong tentang itu? Tetua lainnya bersama Xiang Mingwang tiba-tiba bertanya-tanya tentang sesuatu. Mengapa Ye Mo menanyakan hal ini? Sebelum dia bisa melanjutkan pikirannya, Ye Mo berkata lagi, kalau begitu, Zuoqi itu pasti sudah mewariskan banyak hal, kan? Xiang Mingwang mencibir, itu urusan kami. Orang-orang sudah mulai mengerti apa yang Ye Mo coba katakan, tetapi Xiang Mingwang terlalu gelisah untuk menyadarinya. Ye Mo mencibir. Jadi memang seperti itu. Sekte-sekte tersembunyi pasti terbentuk dari apa yang telah diwariskan. Mustahil untuk menciptakan metode kultivasi sendiri. Baiklah, sekarang setelah mendengar perkataan pemimpin sekte Xiang, aku merasa sangat malu dan mengagumi karakternya yang jujur. Dia benar sekali, mereka yang menemukan sisa-sisa kuno seni bela diri kuno Qianbei harus membaginya dengan semua orang. Untunglah aku tidak terlambat memahaminya, atau aku akan benar-benar merasa malu untuk menghadapi sesama seniman bela diri Tiongkok kuno. Ye Mo berdiri dan menangkupkan kedua tangannya, aku sudah memberikan belati dan pil, tetapi sebenarnya warisanku sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada Gua Labu. Sekarang pemimpin sekte Xiang mengatakan bahwa Gua Labu telah diwariskan selama 2000 tahun, dia pasti berbagi hal-hal yang jauh lebih besar dengan semua orang. Aku sangat bersemangat dan gembira untuk melihatnya sendiri dan juga memberikan rasa hormatku yang terdalam. Aku yakin semua orang di sini merasakan hal yang sama. Kemudian, Ye Mo menatap Xiang Mingwang dan berkata, pemimpin sekte Xiang, sekarang giliranmu untuk menyumbangkan apa yang telah kau warisi. Aku tidak menyangka akan bisa mendapatkan sesuatu dari pemimpin sekte Xiang, tetapi sekarang aku berterima kasih padamu. Kau, Ye Mo, apa kau mempermainkanku? Apa kau pikir pedangku tidak tajam? Xiang Mingwang menyadari apa yang dilakukan Ye Mo dan menghunus pedangnya lagi. Ye Mo juga berdiri dan menatap dingin ke arah Xiang Mingwang dan berkata, jadi, pemimpin sekte Xiang bermaksud mengatakan bahwa orang lain harus menyumbangkan warisan mereka, tetapi Anda boleh menyimpan warisan Anda. Apa maksud logika ini? Saya akan meminta semua orang di sini untuk menjadi juri. Jika semua orang berpikir bahwa apa yang dimiliki oleh pemimpin sekte Xiang harus disimpan sendiri, tetapi apa yang saya dapatkan harus saya berikan kepada semua orang, maka saya tidak akan bisa berkata apa-apa. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Ye Mo, tetapi tidak seorang pun berani maju dan mengatakannya. Ye Mo tertawa, karena tidak ada yang mengatakan apapun, itu berarti pemimpin sekte Xiang juga harus menyumbangkan warisanmu, iya. Wajah Xiang Mingwang menjadi hijau. Dia tidak menyangka akan melempar batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Bajingan kecil ini, sangat licik. Xiang Mingwang bertekad untuk tidak membiarkan Ye Mo pergi apapun yang terjadi.
Melihat wajah Siang Mingwang berubah tanpa menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan, suasana menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang ingin berbicara saat ini. Ye Mo telah memaksa Siang Mingwang ke sudut. Pria yang duduk di sebelah Siang Mingwang membisikkan beberapa kata di telinganya, dan ekspresi Siang Mingwang menjadi tenang. Dia menatap Ye Mo dengan sinis dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas yang ada di sebelahnya dan berkata, "Kau benar, kita harus memberikan sesuatu. Kita sudah memutuskan untuk mengeluarkan semua yang akan kita perdagangkan, tetapi bisakah kau mengeluarkan yang lain?" Indra spiritual Ye Mo telah memindai tas ini. Dia tahu bahwa ini adalah barang-barang yang akan diperjualbelikan oleh Gua Labu. Tujuannya adalah agar orang tua ini mengambil tas ini dari awal, dan sekarang sudah tercapai. Kemudian, Ye Mo melihat tas di sebelahnya dan dengan cemas meraihnya, sambil bergumam, "Aku sudah menukarkan semuanya, hanya ada beberapa pot yang tersisa di dalam tasku." Namun, setelah mengatakan ini, Ye Mo, tanpa sengaja, membiarkan semua orang mendengar suara senjata beradu. Siang Mingwang mencibir, mungkin orang-orang akan menyukai pot-pot itu. Bagaimanapun, pot-pot itu diwariskan dari nenek moyang kita. Bagaimana kalau begini, kita berdua akan mengeluarkan semua yang kita miliki dan menaruhnya di atas meja untuk diperjualbelikan dengan semua orang di sini. Meskipun dia tidak ingin menukar, Siang Mingwang merasa pantas untuk membuat Ye Mo menukar semua senjata dan pil di tasnya. Dia tidak akan percaya bahwa Ye Mo akan membawa sekantong pot di sini kecuali anak itu marah. Melihat wajah Ye Mo yang muram, dia tahu bahwa ada lebih banyak senjata dan pil di dalamnya. Ye Mo tampak gelisah namun menoleh ke Wang Lenchan, "Wah, Wang, aku tidak perlu membicarakan sejarah keluarga Wangmu, aku yakin semua orang tahu tentang itu. Apakah kamu tidak akan berkontribusi pada seni bela diri Tiongkok kuno seperti aku dan pemimpin sekte Siang?" Ye Mo hanya menggertak. Dia sebenarnya tidak tahu apakah keluarga Wang mewarisi sesuatu dari reruntuhan manapun. Mendengar ini, wajah Wang Lenchan berubah, dia masih memiliki 2/3 barang di dalam tasnya yang belum ditukar dengan apapun yang diinginkannya. Dia akan kehilangan banyak jika dia mengeluarkan semuanya. Siang Mingwang yakin bahwa Ye Mo tidak ingin mengeluarkan apapun, jadi dia berkata kepada Wang Lenchan, "Saudara Wang, mungkin satu belati bernilai segalanya." Wang Lenchan segera memahami ide Siang Mingwang dan menyadari bahwa hanya perlu satu belati dan satu pil untuk mendapatkan kembali semuanya dan bahkan lebih. Memikirkan hal ini, dia meletakkan tasnya di atas meja. Wajah Ye Mo tampak semakin masam. Jelas bahwa dia tidak mau. Dia memasukkan tangannya ke dalam tas seolah ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi masih terdengar suara senjata berdenting dan tidak ada yang lain. Dengan semua orang menatapnya, tidak ada tipuan yang bisa dia mainkan. Semua orang memandang Ye Mo seolah dia seorang badut. Wang Lenchan berdeham dan berkata, "Kami sudah mengeluarkan barang-barang kami, tetapi kalau ada orang yang terus menaikkan harga barangnya dan tidak membiarkan siapapun membelinya, bukankah semua perkataan kami sebelumnya akan menjadi tidak ada artinya?" Ye Mo segera berdiri, "Itu milikmu sendiri, jadi tentu saja kamu yang menentukan harganya." "Tidak, itu akan membuat semua pembicaraan kita sia-sia. Kurasa harganya harus." "Apa yang harusnya? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau gratis, siapapun yang mau boleh mengambilnya?" Ye Mo mencibir. "Baiklah, kami akan melakukannya. Karena ini untuk pengembangan seni bela diri Tiongkok kuno, kami harus mendukungnya sepenuhnya." "Itu tidak akan dihitung sebagai dukungan jika tidak gratis," kata Wang Lenchan. Ye Mo duduk dengan wajah tak berdaya dan mencengkeram tasnya lebih erat. "Kalau begitu, apakah aku boleh memilih lebih dulu?" Feng Wu menengahi dan berkata, "Karena kalian bertiga yang berkontribusi, maka kalian semua dapat memilih terlebih dahulu." Feng Wu khawatir. Ia takut Ye Mo akan membawa akademinya juga. Untungnya, meskipun Ye Mo sombong, ia hanya membalas dendam pada dua sekte yang menentangnya. Sekte seni bela diri kuno lainnya juga memiliki kekhawatiran yang sama, tetapi mereka tidak berani bicara banyak. "Kita selesaikan masalah ini. Kita serahkan tas-tas kita kepada saudara Feng. Tolong selesaikan satu tas dulu sebelum pindah ke tas berikutnya. Kamu tidak bisa mengambil kembali barang-barangmu sendiri." Wang Lenchan mencibir. Selama dia mendapat sesuatu dari tas Ye Mo, dia akan menang. Ekspresi Ye Mo menjadi muram saat dia mengeluarkan esensi kuning dan batu abisal luar angkasa, sebelum mengembalikan tas itu kepada Feng Wu. Semua orang tahu bahwa Ye Mo telah menukar keduanya dan keduanya tidak bernilai banyak, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Sekarang setelah semuanya beres dan semua orang di tempat kejadian bisa mendapatkan barang-barang berkualitas premium secara gratis, mereka semua senang. Namun, kebanyakan orang melihat tas Ye Mo. Bagaimanapun, tas itu pasti yang paling berharga, dan mereka takut keluarga Wang dan Gua Labu akan membenci mereka karena mengambil barang-barang mereka. Tas Siang Mingwang dikeluarkan dan barang-barangnya diletakkan di atas meja. Ada 3 botol pil roh bumi, 2 pedang yang sangat bagus, metode kultivasi tingkat menengah dan dasar tingkat bumi, dan sebuah kotak kayu dengan biji api di dalamnya. Melihat ini, Ye Mo bersukacita. Ini adalah batu esensi api bumi. Meskipun tidak banyak gunanya bagi Ye Mo sekarang, dia pasti bisa menggunakannya di masa depan. Dan, ada tanaman herbal tetapi tidak ada tanaman herbal spiritual. Ye Mo melangkah maju, meraih batu saripati api bumi dan berkata, "Jika aku melewatkan batu ini, mungkin akan terjadi cipratan besar." Siang Mingwang memasang wajah muram dan tampaknya tidak mendengar perkataan Ye Mo. Kemudian, Wang Lenchan mengeluarkan pil roh bumi. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil barang-barang Gua Labu. Setelah ini, giliran Ye Mo lagi. Dia mengambil pil roh bumi dan menciumnya, meskipun kualitasnya buruk, kurasa aku bisa memberi makan burungku dengan itu. Siang Mingwang hampir memuntahkan darah karena marah. Melihat tidak ada yang berani mengambil barang-barangnya dan giliran Ye Mo lagi, Siang Mingwang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Semuanya, silakan ambil apapun yang kalian inginkan. Aku tidak keberatan." Karena Siang Mingwang sudah mengatakan hal itu, semua orang pun naik dan barang-barang segera dibagi di antara mereka. Tas Wang Lenchan terbuka.
Yemo hanya mengeluarkan metode kultivasi tingkat bumi dan berkata, selamat tinggal, pertemuan hari ini sangat menyenangkan. Xiang Mingwang mencibir. Tasmu belum dibuka. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang mengambil barang-barangmu? Dia benar-benar ingin melihat wajah Yemo saat semua barangnya diambil. Yemo melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah bilang padamu bahwa itu hanya beberapa pot. Siapapun yang menyukainya, dia bisa mengambilnya. Kemudian, Yemo berbalik dan pergi. Suara Feng Wu terdengar, Yemo, jika kamu membawa seseorang ke turnamen, kamu harus berada di Gunung Duanding sebelum jam 9 pagi. Melihat Yemo pergi tanpa membawa tasnya, banyak orang menggelengkan kepala. Yemo benar-benar tidak beruntung. Dia telah kehilangan begitu banyak hal baik tanpa alasan dan dia bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tas Wang Lencan segera kosong. Feng Wu mengeluarkan tas Yemo dan berkata, pemimpin sekte Wang dan Xiang, tolong lihat dulu. Feng Wu mengeluarkan semua isi tas, terdengar suara berisik, kemudian sunyi senyap. Yemo selama ini berkata jujur. Tidak ada pil atau artefak ajaib di tasnya. Ada pisau dapur, panci besar, dan beberapa sendok. Xiang Mingwang tercengang dan begitu pula Wang Lencan. Semua orang menatap koleksi peralatan dapur yang sangat banyak, mereka semua bertanya-tanya apakah Yemo gila. Itu adalah pertemuan seni bela diri kuno, tetapi dia benar-benar membawa sekantong peralatan dapur. Seorang biarawati kecil ingin tertawa tetapi segera menutup mulutnya. Tertawa pada saat itu berarti mengejek pemimpin sekte Xiang dan Wang. Dasar bocah kecil yang licik. Ekspresi wajah Xiang Mingwang sangat muram. Dia mengeluarkan semua barang dari tasnya, tetapi semuanya tidak berguna, atau hanya untuk sekantong peralatan dapur. Wajah Wang Lencan tenang dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Feng Wu menghela napas. Yemo sudah keterlaluan, dia tahu Wang Lencan pasti punya niat membunuh terhadap Yemo. Mungkin malam itu adalah malam terakhir Yemo. Siapapun yang mengenal Wang sedikit banyak tahu bahwa dia akan membunuhnya, tetapi dia tidak dapat dihentikan. Bahkan Feng Wu pun tidak bisa, apalagi Yemo. Pertemuan itu berakhir dalam situasi yang mengerikan ini. Yemo meninggalkan istana Raja King Guang, dia tahu malam itu tidak akan tenang. Ini benar-benar malam pembantaian yang gelap dan berangin, gumam Yemo dan berjalan ke puncak gunung. Gunung Broken Top berada di perbatasan kota Guicheng, 900 meter di atas permukaan laut. Disebut puncak patah karena tidak memiliki puncak. Bentuknya seperti piramida yang dibelah di tengah, sehingga orang-orang suka berkumpul di puncak untuk beraktivitas. Namun kemudian, entah mengapa tempat itu kadang angker, pernah terjadi lebih dari satu kasus kerasukan dan kematian. Bahkan konon siapa saja yang sampai ke puncak akan meninggal karena penyakit aneh. Jadi, semakin sedikit orang yang pergi ke puncak. Pemerintah mengirim spesialis ke sana dan mereka mengatakan bahwa ada medan magnet aneh yang menyebabkan halusinasi. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menemukan bahwa bukan hanya gunung itu saja, tetapi seluruh kota itu pun berhantu. Namun, itu tidak separah gunung Broken Top. Hantu adalah makhluk yang sangat halus. Banyak warga yang takut padanya, tetapi bagi para kultivator sekte tersembunyi, hal itu tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, turnamen itu dipilih untuk diadakan di Broken Top Mountain. Alasan Yemo datang ke sana larut malam adalah karena dia tahu seseorang akan menyerangnya. Dia ingin mencari tempat yang tidak ada yang mengganggunya. Selain itu, dia ingin melihat hantu yang berkeliaran di sana. Saat berjalan di dekat gunung, Yemo merasakan angin suram bertiup melewatinya. Memang ada yang salah di sana. Dia tidak mengeluarkan pedang terbangnya. Dia ingin menarik orang yang ingin membunuhnya, jadi dia perlu tahu apa yang mengelilinginya. Hantu-hantu yang pernah ditemui Yemo adalah hantu-hantu yang dikendalikan oleh para kultivator. Sekte 9 bulan adalah contohnya. Tanpa lingkungan tertentu, hantu tidak akan bisa hidup lama. Gunung itu tidak memiliki kondisi yang memungkinkan hantu untuk hidup di sana, bagaimana mungkin ada hantu? Saat memikirkan hal ini, angin suram menerpa lehernya. Angin itu kencang, tetapi memiliki ci yang menakutkan. Sebelum sempat berpikir, Yemo menghindar. Ia terkejut karena indera spiritualnya tidak dapat menemukan dari mana angin itu menyerang. Tepat ketika Yemo ingin mengetahui sumber serangan itu, indera spiritualnya mengamati Wang Lencan, yang datang dengan cepat. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menebas Yemo dengan pedangnya. Dia bahkan lebih cepat dari angin suram sebelumnya. Yemo tahu bahwa angin suram itu bukan berasal dari Wang Lencan. Bawah gunung Broken Top. Jarak 10 meter tidak berarti apa-apa bagi Wang Lencan, dan pedangnya tiba di leher Yemo dalam sekejap mata. Yemo tampak terseret oleh bila angin bagaikan daun saat ia menghindarinya. Wang Lencan tidak melanjutkan serangannya. Dia menatap Yemo dengan dingin, tidak heran kau begitu sombong, kau memang punya kekuatan. Tapi jika hanya ini yang kau punya, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Cahaya bulan pucat menyinari pedang Wang Lencan, memberinya kilau putih yang menakutkan. Wajah Yemo tenang dan tanpa ekspresi. Ia memikirkan masalah lain, Wang Lencan jelas tidak mencapai surga agung, jadi bagaimana mungkin ia lebih kuat dari Tan Jiao yang mencapainya. Ia juga teringat Biksu Udao yang konon belum mencapai surga agung telah setara dengan Yemo di Gunung Wuliang. Apakah Tan Jiao belum mencapai surga agung? Ini juga tidak mungkin. Tan Jiao pasti pernah berada di puncak level bumi sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ia tidak tahu apakah ia telah mencapai surga agung. Bahkan jika Tan Jiao baru saja mencapai surga agung, dan kekuatannya belum stabil, kekuatannya seharusnya tidak lebih buruk daripada seorang kultivator surga agung setengah langkah. Apakah ada alasan lain untuk itu? Yemo, tahukah kau mengapa aku belum membunuhmu? Perkataan Wang Lencan membuyarkan lamunan Yemo. Yemo tersenyum, apakah kamu menginginkan metode kultivasi seni bela diri kuno milikku? Atau apakah kamu ingin memperkenalkan istrimu kepadaku? Maaf, aku tidak memakai sepatu usang. Kau minta mati. Wang Lencan mencibir namun tetap tidak menyerang meski Yemo memprovokasinya.
Aku, Wang Lenchan, telah mendominasi selama puluhan tahun dan membunuh banyak pria, bagaimana mungkin seorang bocah manja sepertimu memahami niatku? Meskipun kau sedikit pintar, tidak perlu mempermainkanku di hadapanku. Kau memang sedikit benar. Jika kau memberiku apa yang kau dapatkan dari situs warisan seni bela diri kuno yang pasti kau temukan, aku akan membiarkan keluarga Ye di Beijing hidup. Namun, aku akan mengambil alih bisnismu di Flowing Snake. Selain itu, ku dengar kau memiliki istri yang cantik. Aku tidak akan membunuhnya, tetapi aku akan menjaganya di sisiku. Tentu saja, kau bisa menolak, tetapi bahkan jika kau menolak, aku punya cara untuk membuatmu berbicara dan jika kau membuatku menggunakannya, semua orang yang berhubungan denganmu akan mati, ancam Wang Lenchan dengan dingin. Ye Mo tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat. Awalnya, ia hanya berencana membunuh Wang Lenchan dan orang-orang yang dibawanya, tetapi sekarang, ia harus memusnahkan seluruh keluarga mereka. Prinsipnya adalah, apapun yang ingin kau lakukan padaku, aku akan melakukannya padamu. Apa, kau ingin melawan? Wang Lenchan mencibir, kau pikir kau bisa bicara besar padaku hanya karena kau membunuh beberapa sampah dari Sekte Heliu. Anak muda, aku hanya bisa memastikan bahwa orang yang kurang ajar itu memang tidak takut. Ye Mo tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dan berkata dengan tenang, dulu aku meremehkanmu, tapi sekarang kurasa kau mungkin tahu barang-barang di tasku itu palsu. Hanya kau yang tahu. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Aku tidak akan bisa tidur jika tidak membunuh orang sepertimu. Ye Mo teringat pada Dong Fangxi. Wang Lenchan ini memberinya perasaan tidak nyaman yang sama seperti Dong Fangxi. Seolah-olah dia adalah seekor ular. Dari kata-kata Wang Lenchan, Ye Mo dapat menebak bahwa dia sudah tahu bahwa tas itu palsu, tetapi dia tetap mengeluarkan barang-barangnya. Jika Wang Lenchan tidak mengatakan bahwa dia telah bermain trik, Ye Mo tetap tidak akan tahu bahwa Wang Lenchan telah mengetahui tipuannya. Pada saat ini, Ye Mo mengerti maksud Wang Lenchan. Dia ingin orang-orang berpikir bahwa dia membunuh Ye Mo karena marah dan karena semua barangnya telah dibagi, wajar saja jika dia mengambil alih Flowing Snake setelah Ye Mo meninggal. Ye Mo tidak menyangka perhitungan orang ini sedalam ini. Dibandingkan dengan Wang Lenchan, Siang Mingwang itu adalah seorang idiot. Wang Lenchan berkata tanpa ekspresi, Ye Mo, kamu salah, kamu terlalu muda. Dari ekspresimu aku tahu tas itu palsu, tapi aku yakin bukan hanya aku yang menyadarinya. Namun, yang berhasil kulakukan adalah tidak membiarkan orang lain tahu bahwa aku mengetahuinya. Sudahlah, cukup sampai di situ saja. Ye Mo, aku memberimu waktu 3 detik. Jika kamu tidak berbicara, aku hanya bisa mengatakannya. Ye Mo memikirkan kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Ia telah memberikan belati dan pil dengan santai, tetapi ketika mereka meminta tasnya, ia bersikap terlalu pelit. Itulah yang membuatnya ketahuan. Memikirkannya, Ye Mo tertawa, bagus, Wang Lenchan, kau telah memberiku pelajaran hari ini tetapi meskipun begitu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku telah berjanji untuk membunuh semua yang mengancamku. Hal yang sama akan berlaku untuk keluarga Wang Gunung Nanmu. Aku tidak peduli di mana keluargamu bersembunyi, aku yakin aku dapat menemukan mereka. Ye Mo, kau baru saja melewatkan kesempatan terakhir bagi keluarga Ye Beijing untuk hidup. Kau bisa memohon belas kasihan setelah aku menangkapmu. Wang Lenchan mengiris kaki Ye Mo dengan pedangnya. Ye Mo tidak menggunakan pedang terbangnya dan hanya menangkis serangan itu. Kleng, terdengar suara keras saat Ye Mo terpental bagaikan daun. Wang Lenchan tertegun sejenak. Pedangnya jelas-jelas menebas kaki Ye Mo, jadi bagaimana mungkin pedang itu bisa membawanya pergi sejauh itu? Sebelum Wang Lenchan bisa bereaksi, Ye Mo mendarat, pedang panjang di tangannya berubah menjadi sinar putih, mengiris semak sejauh 10 meter. Ye Mo, jangan berani-berani. Mata Wang Lenchan melotot, dan dia melesat seperti angin. Dia tidak peduli lagi dengan nyawa Ye Mo. Pedang panjang di tangannya diselimuti oleh aura putih saat mengiris ke arah Ye Mo yang belum mendarat. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia masih sedikit lebih lambat dari Ye Mo. Arg! Teriakan kesakitan terdengar saat darah mengucur deras. Kleng-kleng setelah beberapa bentrokan, Ye Mo jatuh ke tanah dan yakin bahwa Wang Lenchan memang lebih kuat dari Tan Jiao. Dua sosok lusuh muncul dari semak-semak. Seorang pria parubaya menggendong seorang pemuda berusia 20-an dan mendarat di sebelah Wang Lenchan. Pria parubaya itu menatap Ye Mo seolah-olah dia akan mengubah Ye Mo menjadi abu dengan matanya sebelum melihat kembali ke Wang Lenchan dan berseru, pemimpin keluarga. Wang Lenchan menatap Ye Mo dengan wajah hijau, lalu melirik ke arah irisan Ye Mo. Ketua keluarga, dia menyerang kita berlima. Xian Lin, Xian Za, dan Wang Xi semuanya terbunuh. Hanya aku dan Canger yang berhasil melarikan diri, tetapi aku terkena sayatan di dada, pria parubaya itu menurunkan pemuda itu dan menangis. Wang Lenchan mendengar ini dan hampir memuntahkan darah. Bagaimana Ye Mo tahu ada orang yang bersembunyi di samping? Ye Mo, kau berhasil membuatku marah. Jika aku tidak membunuh seluruh keluarga Ye, aku akan menjadi seekor binatang. Wang Lenchan mengangkat pedang di tangannya. Ye Mo tersenyum. Meskipun Wang Lenchan kuat, mustahil baginya untuk lolos dari tangannya. Ye Mo berkata perlahan, Wang Lenchan, apakah kau pikir keluarga Wangmu akan bisa pergi hari ini? Kau tidak perlu khawatir tentang rencana licik untuk ular mengalirku, karena aku akan memusnahkan keluarga Wangmu malam ini. Namun harus kukatakan, pedangmu benar-benar bagus. Pedangmu bahkan belum patah sekarang. Wang Lenchan menggigil, dia hanya membayangkan dirinya membunuh seluruh keluarga Ye Mo, tetapi dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika dia kalah. Dari 3 orang yang dibunuh Ye Mo, 2 orang berada di tahap tengah tingkat bumi, dan 1 orang berada di tahap ketiga tingkat hitam. Apakah Ye Mo berada di alam surga agung? Atau apakah dia setengah langkah seperti alam surga agung? Wang Lenchan menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Mo dan tanpa sadar melihat pedang di tangannya. Ada banyak celah di sana. Kepala Wang Lenchan berdengung. Pedang yang diwariskan keluarganya ini tidak takut berbenturan dengan artefak sihir sekalipun, bagaimana mungkin pedang kecil Ye Mo bisa menghancurkannya? Tunggu, Wang Lenchan baru saja mengingat serangan Ye Mo, bagaimana pedang kecil itu bisa mengeluarkan sinar putih.
Bahkan artefak sihir pun tidak bisa melakukannya. Aku meremehkanmu. Untuk pertama kalinya, Wang Lenchan tampak serius. Dia tidak boleh kalah dalam pertarungan itu. Jika kalah, keluarga Wang akan hancur. Jika Wang Lenchan tahu bahwa Ye Mo sekuat itu, dia lebih baik kehilangan semua harta karunnya daripada menyerang Ye Mo. Jika Ye Mo tidak membunuh orang-orang keluarga Wangnya, dia lebih baik pergi saat itu juga. Kekuatan Ye Mo membuatnya kehilangan ketenangannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa segalanya tidak berada di bawah kendalinya. Wang Lenchan, karena kau sudah menggangguku, terimalah pukulan ini. Begitu Ye Mo mengatakan ini, pedang terbang itu berubah menjadi sinar putih, diarahkan lagi ke Wang Lenchan, tetapi dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lenchan ingin menyerang, tetapi sekarang pedang terbang Ye Mo telah datang kepadanya, dia sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa jika Ye Mo bisa menembakkan satu, dia bisa menembakkan lebih banyak lagi. Gemuruh Wang Lenchan menggunakan lebih dari 90% ki batinnya. Karena itu, pedang panjang itu berubah menjadi layar pedang panjang yang beradu dengan sinar pedang. Itu bukan suara senjata yang beradu, tetapi suara guntur. Ye Mo tahu bahwa itu karena pedang mereka tidak benar-benar beradu, itu hanya benturan energi batin. Wang Lenchan mungkin tahu bahwa pedangnya lebih rendah dari pedang Ye Mo, jadi dia menggunakan energi batinnya untuk melawan Ye Mo. Setelah gemuruh keras itu, sebuah jurang sepanjang beberapa meter muncul di samping mereka akibat bentrokan itu. Ye Mo dan Wang Lenchan sama-sama mundur beberapa langkah. Wang Lenchan menatap jurang dan terkejut. Dia telah melebih-lebihkan Ye Mo, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa ki batin Ye Mo sekuat itu. Bahkan sedikit lebih kuat darinya. Hanya butuh sedetik keterkejutan sebelum Wang Lenchan berlari lagi untuk menyerang. Ye Mo masih belum melempar pedang terbangnya. Dia tahu bahwa saat menghadapi seorang ahli seperti Wang Lenchan, jika pedang terbangnya tidak membunuhnya, kartu asnya akan terungkap tanpa mengetahui apakah Wang Lenchan memilikinya. Sangat melelahkan untuk menggunakan pedang terbang dengan Qi, dan jika dia bertarung lama dengan Wang Lenchan dan kemudian master lain seperti Xiang Mingwang datang, dia akan berada dalam bahaya. Orang-orang ini bisa membuatnya terluka parah sebelum dia bisa naik pedang terbang untuk melarikan diri. Kali ini, pedang Wang Lenchan berubah menjadi garis lurus. Ye Mo tahu bahwa ini sama kuatnya dengan tabir pedang sebelumnya. Wang Lenchan memang menguasai teknik pedangnya. Dia bisa menggunakan teknik pedangnya dengan Qi-nya. Bahkan di benua Luo Yue, Ye Mo belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan teknik pedang fana sejauh itu. Ye Mo tahu apa yang diinginkan Wang Lenchan. Dia ingin bersaing dengan ki batinnya, tetapi Ye Mo sama sekali tidak takut. Dia mengumpulkan Qi dalam pedang terbangnya dan menusuk garis itu. Pada saat yang sama, Ye Mo terus mengiris telapak tangannya. Wang Lenchan tidak tahu mengapa dia melakukan ini saat beradu ki batin dengannya, tetapi dia hanya perlu menahan Ye Mo di sana. Pria parubaya yang datang ke Wang Lenchan sudah berada di belakang Ye Mo saat itu. Dia akan menyergapnya saat Ye Mo bertarung dengan Wang Lenchan. Namun sayang, jika seorang kultivator Dao seperti Ye Mo tidak menyadari adanya seniman bela diri kuno yang menyelinap di belakangnya, dia tidak pantas disebut seperti itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pedang di tangan Wang Lenchan meledak dengan energi batin. Ye Mo mencibir. Dia tahu niat Wang Lenchan adalah membuatnya mundur sehingga dia bisa disergap oleh pria parubaya itu. Walaupun Wang Lenchan teriris oleh Qi pedang Ye Mo dan mendapat luka darah di sekujur tubuhnya, Ye Mo juga terdorong mundur oleh ki batinnya. Kleng Wang Lenchan nampaknya mendengar suara pedang beradu dan dia tampak terkejut. Selas itu adalah suara pedang yang menusuk daging dan ini membuat Wang Lenchan bersuka cita, tetapi ekspresinya segera membeku. Pria parubaya yang menyelinap di belakang Ye Mo telah teriris menjadi dua bagian dari bahunya tanpa ada cara untuk melawan. Dentang pertama terjadi ketika lelaki parubaya itu menemukan bila anginnya, yang telah ia halangi dengan Qi pedangnya, tetapi ia tidak berhasil menghalangi bila angin kedua dan ketiga, sehingga ia teriris menjadi dua. Ye Mo tahu kelemahan bola api dan bila anginnya. Mereka mudah ditemukan oleh orang-orang dengan kekuatan tinggi. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu rendah. Sebelum bola api dilepaskan, mereka bisa merasakan panasnya. Bahkan jika dia menembaknya, itu masih bisa dihindari. Itu hanya akan membuang-buang Qi. Semakin kuat seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk menghindarinya. Pria parubaya ini berada di tahap tersier tingkat bumi. Jika dia tidak mencoba menyelinap ke Ye Mo, akan lebih sulit bagi bila angin untuk mengenainya. Tentu saja, jika Ye Mo memiliki pil energi murni, dia bisa terus menembakkan bila angin dan bola api. Dengan begitu, meskipun lawannya kuat, dia akan terbunuh pada akhirnya. Namun, melawan Wang Lenchan, dia tidak bisa menggunakannya. Jika dia menggunakan semua energi murninya dan tetap tidak bisa membunuh Wang Lenchan, itu akan menjadi kematiannya. Selain itu, meskipun dia memiliki pil energi murni, dia tidak ingin menyia-nyiakannya seperti itu. Pedang pembentuk ki batin. Kau sudah sampai tahap itu, apakah kau surga yang agung? Wang Lenchan menatap pria yang terbunuh itu terjadi saat ia berusaha mengalihkan perhatian Ye Mo. Ia tidak bisa tetap tenang lagi. Wajahnya pucat dan urat-urat di lengannya menonjol. Melihat Ye Mo tidak berniat membalasnya, dia berkata, apakah itu kartu trufmu? Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk melawanku? Dari sudut pandang Wang Lenchan, sangat sulit untuk menghindari bila angin itu. Jika Ye Mo menggunakannya untuk melawannya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk dikalahkan. Ye Mo mencibir. Dia tahu bahwa itu terlihat kuat, tetapi Wang Lenchan pasti bisa menghindarinya. Itu hanya akan membuang-buang energi dan, pada akhirnya, Wang Lenchan mungkin benar-benar bisa lolos. Melihat Ye Mo masih belum membalasnya, Wang Lenchan berkata sambil mengangkat pedangnya perlahan, ini adalah ketiga kalinya aku meremehkanmu, Ye Mo. Aku tidak akan melakukannya lagi, sekarang mati saja. Dengan sekali tebasan, pedang itu memancarkan sinar tipis. Wang Lenchan juga memuntahkan darah. Dia menggunakan potensinya untuk menggunakan serangan itu, dan itu cukup menyakitkan baginya. Ye Mo yakin bahwa jika dia tidak memiliki indera spiritual, dia tidak akan mampu melihat sinar tipis itu.
Gemuruh, saat sinar tersebut berbenturan dengan Qi Yemo, mereka meledak menciptakan banyak aliran udara. Kalau saja mereka adalah seniman bela diri kuno biasa, mereka hanya bisa menghindar atau mereka akan tergiling menjadi daging cincang karena Qi. Tidak mungkin bagi Yemo untuk terbang dalam situasi itu. Pada saat itu, Yemo akhirnya menyadari bahwa dia juga meremehkan Wang Lenchan ini. Dia berada di level yang sama dengan Wu Dao, dia lebih kuat dari Xiang Mingwang dan Feng Wu. Dia bersembunyi sangat dalam. Jika dia tidak meremehkan Wang Lenchan, dia bisa saja terbang dan tidak berada di lingkungan yang penuh ledakan Qi itu. Namun dengan cara itu, Wang Lenchan akan tahu kartu trufnya dan jika Wang Lenchan tahu dia bisa terbang, dia pasti akan lari. Jika Wang Lenchan ingin lari, dia bisa mengikutinya, tetapi butuh waktu untuk membunuhnya. Jika dia lari ke Xiang Mingwang dan Feng Wu, Ye Mo tidak akan punya kesempatan untuk membunuhnya. Ye Mo juga menggunakan 90% Qi-nya, sementara pedang di tangannya memancarkan aura seukuran pintu dan meledak keluar. Dalam tabrakan hebat itu, Ye Mo terlempar sejauh lebih dari 10 meter sebelum mendarat. Dia menyeka darah dari mulutnya, dia menderita banyak luka. Dia tahu bahwa dengan taktik pertempurannya, dia tidak akan kemana-mana. Dia telah melebih-lebihkan Wang Lenchan, tetapi dia masih meremehkannya. Jika Ye Mo tahu Wang Lenchan sekuat itu, dia tidak akan bertarung seperti itu dan menerima kerusakan tanpa alasan. Ye Mo tahu itu karena dia telah menjaga indera spiritualnya pada angin suram, dan itu mengalihkan perhatiannya. Meskipun demikian, Wang Lenchan jauh lebih terluka daripada dia, dan Ye Mo yakin dia tidak bisa menggunakan gerakan itu untuk kedua kalinya. Ye Mo, kuakui kau kuat dan aku bukan tandinganmu, tapi tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Aku bersumpah akan membalas dendam atas ini. Wang Lenchan jauh lebih terkejut daripada yang ditunjukkannya, melihat bahwa Ye Mo hanya terluka ringan setelah bentrokan itu. Benarkah? Ye Mo mencibir dan tiba-tiba mengangkat pedang panjangnya, saat pedang itu berubah menjadi sinar putih yang diarahkan ke tenggorokan Wang Lenchan. Trik kecil, mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu tanpa pedangmu. Melihat Ye Mo melemparkan pedangnya, ekspresi Wang Lenchan tampak senang. Dia khawatir dengan pedang Ye Mo, tetapi Ye Mo telah membuang keuntungan itu. Jika dia akan terkena serangan seperti itu, dia bukanlah Wang Lenchan. Tetapi Wang Lenchan hanya dapat menikmatinya sesaat sebelum senyumnya membeku. Saat pedang Ye Mo hendak dihalangi olehnya, pedang itu tiba-tiba berbelok pada sudut yang mustahil dan menusuk jakunnya. Pedang Wang Lenchan jatuh ke tanah saat dia menatap Ye Mo dengan tak percaya, jadi ini kartu trufmu. Aku meremehkanmu untuk keempat kalinya. Mata Wang Lenchan kehilangan warnanya. Dia benar-benar tidak puas. Dia membawa keluarga Wang ke turnamen dan sekarang, dia kehilangan semua orang. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, dan membuka matanya untuk terakhir kalinya. Dia mengeluarkan benda berbentuk segitiga dan berkata dengan putus asa, keluarga Wang menyegel gunung selama 50 tahun. Begitu dia mengatakan ini, dia melemparkan benda itu keluar dan menusukkannya ke pemuda yang telah diselamatkan oleh pria paruh baya itu. Kemudian, Wang Lenchan meninggal. Bahkan Ye Mo tidak menyangka Wang Lenchan ini begitu tegas hingga tidak membiarkan siapapun hidup sebelum ia meninggal. Dengan ia membunuh pemuda ini, semua anggota keluarga Wang yang datang telah meninggal. Pemuda ini tidak akan pernah menduga pemimpin keluarga akan membunuhnya. Dia adalah jenius terhebat dari keluarga Wang dan berada di tahap ketiga tingkat hitam pada usia 25 tahun. Namun, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya sekarang, matanya menjadi dingin seperti mata Wang Lenchan, dan dia pun meninggal. Dari awal hingga akhir pertarungan, Ye Mo tidak menemukan aura suram itu. Seolah-olah setelah pertarungan pertama, aura itu telah menghilang. Ye Mo memutuskan untuk berhenti menyelidiki gunung ini. Dia sungguh-sungguh merasa telah meremehkan para penguasa dunia. Jika beberapa jam sebelumnya, dia bertarung dengan Xiang Mingwang, Feng Wu, dan Wang Lenchan bersama-sama, kemenangannya benar-benar tidak pasti. Mereka semua adalah bagian dari 6 sekte besar, tetapi kekuatan Wang Lenchan setinggi ini. Dian Chang dan He Liu terlalu lemah. Meskipun Ye Mo tahu bahwa hanya Wang Lenchan yang sekuat ini di sektenya, ini tetap saja membuat Ye Mo waspada. Keluarga Wang berada di peringkat ketiga, jadi bagaimana dengan yang pertama dan kedua? Dan bagaimana dengan pemimpin sekte Gua Labu yang berkultivasi sendiri, dan pemimpin sekte Akademi Jiuming? Orang bisa membayangkan bahwa Tai dari sekte tersembunyi dalam akan jauh lebih kuat daripada gabungan beberapa sekte tersembunyi luar ini. Tidak mungkin Ye Mo bisa keluar hidup-hidup jika dia pergi ke Tai untuk membalas dendam sekarang. Untuk pertama kalinya, Ye Mo mempertimbangkan kekuatannya dengan benar. Tiongkok memiliki sejarah panjang dan berbagai macam penguasa yang semuanya mengejar status yang lebih tinggi dan tidak peduli dengan urusan manusia. Tidak heran pemerintah merasa terancam oleh sekte-sekte tersembunyi. Mereka memang memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekte-sekte tersembunyi tidak akan membiarkan guru terhebat mereka bergabung dengan pasukan surga. Tan Jiao telah mencapai surga agung tetapi masih lebih lemah dari Wang Lenchan. Pasti ada alasan untuk itu. Ye Mo membakar mayat-mayat itu dengan bola api dan membuang senjata-senjata itu ke tanah ke dalam parit sebelum menguburnya. Jika dia tidak merusak pedang Wang Lenchan dengan sangat parah, dia pasti akan mengambilnya tetapi sekarang, dia tidak tertarik padanya. Setelah semua ini, Ye Mo melompat ke pedang terbangnya dan menuju ke Hotel Siwei. Saat itu pukul 3 pagi, tetapi Ye Mo mendapati Han Yan masih belum tidur. Dia hanya duduk di kamar sambil melihat keluar dengan cemas. Han Yan, kamu ada turnamen hari ini. Kenapa kamu tidak tidur? Ye Mo masuk ke kamar dan bertanya. Kakak Ye, kau baik-baik saja. Bagus sekali, Han Yan langsung berdiri dengan gembira. Ia telah memutuskan untuk pergi mencari Ye Mo segera setelah hari mulai terang. Jika Ye Mo tidak datang, ia tidak akan pergi ke turnamen itu. Ia tahu bahwa bagi sekte-sekte tersembunyi, membunuh tidak berarti banyak. Ye Mo bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang mungkin terjadi padaku. Han Yan menjawab dengan mata merah, pagi-pagi sekali, seseorang bernama Gai Cheng datang, menyuruhku memberikan baju zirah itu kepadanya dan muridnya.
Ia hendak menyerang dan berkata kau tidak akan kembali dan mungkin besok pagi, aku akan menemukan tubuhmu. Tepat saat ia hendak memaksaku keluar, pemimpin sekte Zheng Zhengxia datang. Ia berteriak menyuruhnya pergi dan tinggal di sini selama 2 jam sebelum pergi. Ia mengatakan kepadaku bahwa kau telah menyinggung pemimpin sekte Xiang dan Wang dan mengatakan kepadaku bahwa jika kau tidak kembali sebelum pagi, aku harus segera meninggalkan kota ini. Tampaknya banyak orang tahu bahwa Wang Lenchan akan membunuhnya malam ini, tetapi sebelum dia sempat mati, orang-orang ini sudah datang. Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengikutinya? Siapakah Gai Cheng itu, dan di mana dia tinggal? Tanya Ye Mo. Han Yan berkata, pemimpin sekte Zheng berkata bahwa dia adalah seorang tabib yang mempelajari seni bela diri kuno secara kebetulan dan mengenal keluarga Wang. Alasan dia bisa datang kali ini adalah karena keluarga Wang. Dia menginap di Hotel Yuan Cheng. Ye Mo mengangguk dan berkata, baiklah, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Han Yan melihat Ye Mo pergi dan tahu bahwa dia akan pergi ke Gai Cheng. Dia tidak khawatir tentang ini karena pemimpin sekte Zheng telah mengatakan bahwa dia paling banyak berada di tahap dasar tingkat bumi. Han Yan sangat rileks setelah Ye Mo kembali. Ia mengira Ye Mo baru akan kembali siang hari, tetapi ternyata Ye Mo kembali dalam waktu kurang dari 20 menit. Saudara Ye, kukira kau akan mengejar Gai Cheng itu. Han Yan tetap merasa lega setelah melihat Ye Mo kembali meskipun tahu bahwa Gai Cheng bukanlah tandingannya. Ye Mo hanya tersenyum. Dia tidak memberitahu bahwa dia telah membunuh Gai Cheng dan muridnya dan hanya bertanya, bagaimana dengan beberapa jurus yang aku ajarkan padamu? Aku baru saja mempelajari satu dan hampir tidak bisa menggunakannya. Han Yan berpikir bahwa gerakan pedang yang diajarkan Ye Mo padanya cukup hebat. Ye Mo mengangguk, besok kamu ada turnamen, jadi tidurlah. Aku masih ada urusan. Setelah Han Yan tertidur, Ye Mo kemudian duduk untuk memulihkan lukanya. Meskipun Ye Mo tidak terluka parah, dia tidak berani ceroboh sekarang. Meskipun dia benar-benar ingin pergi memusnahkan keluarga Wang sekarang, dia tidak tahu di mana Gunung Nan berada. Saat itu pukul 7 pagi ketika Ye Mo keluar dengan semangat yang segar. Setelah 1 malam, luka-lukanya telah sembuh, dan dia berhasil menguasai jurus pedang dari teknik pedang Wang Lenchan. Jurus itu melibatkan penggunaan sinar pedang untuk menyelimuti ki dalam dan meledakkan ci pedang keluar untuk menyerang musuh. Jurus ini menggunakan terlalu banyak ci, jadi dia tidak bisa menggunakannya dengan santai. Han Yan menatap punggung Ye Mo dan tiba-tiba merasa bahwa Ye Mo berada 10.000 mil jauhnya darinya. Seolah-olah Ye Mo akan terbang ke awan kapan saja. Perasaan ini sangat aneh. Kamu sudah bangun, pergilah mandi dulu, lalu kita akan pergi ke Gunung Broken Top bersama-sama. Ye Mo menoleh padanya dan tersenyum. Han Yan merasa lega. Setelah Ye Mo menoleh, perasaan itu hilang. Ye Mo telah kembali menjadi orang normal yang dikenalnya. Kakak Ye, haha, aku tahu kau pasti baik-baik saja. Suara serak terdengar. Ye Mo tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa itu adalah suara Zheng Zhengxia. Ye Mo membawanya ke halaman kamarnya dan duduk sebelum berkata, terima kasih, saudara Zheng, untuk tadi malam. Jika Anda tidak datang, Han Yan pasti akan terluka. Zheng Zhengxia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, tidak apa-apa, Gai Cheng itu bukan siapa-siapa, tetapi dia mengenal keluarga Wang. Aku pikir Wang Lenchan akan mengejarmu, tetapi aku tidak menyangka dia akan membiarkanmu pergi tadi malam. Dari sudut pandangnya, jika Wang Lenchan mengejar Ye Mo tidak akan duduk di sini. Ye Mo tersenyum dan bertanya dengan santai, saudara Zheng, apakah kamu pernah mendengar di mana keluarga Wang Gunung Nan berada? Zheng Zhengxia tidak mengerti maksud Ye Mo dan hanya menghela napas, yang paling tersembunyi sebenarnya bukanlah Gua Labu atau Akademi Jiuming, tetapi keluarga Wang Gunung Nan. Konon, warisan yang mereka terima disebut Gunung Nan yang berada tepat di bawah kaki seseorang. Itu berarti tidak ada yang tahu di mana itu, dan tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Kemudian, Zheng Zhengxia tampaknya menyadari sesuatu, dan dia tiba-tiba berdiri, menatap Ye Mo dengan tak percaya. Apakah Wang Lenchan sudah mengejarmu? Apakah kau membunuhnya? Zheng Zhengxia tidak dapat mempercayainya, tetapi mengapa lagi Ye Mo bertanya di mana keluarga Wang berada? Itu bukan hal yang langka. Kode rahasia sekte tersebut adalah tidak menyerang, atau menyerang dan membunuh mereka semua. Ye Mo tersenyum, benar sekali. Dia ingin membunuhku jadi aku harus membunuhnya terlebih dahulu, tetapi aku tidak membiarkan siapapun hidup. Aku belum pernah mendengar tentang Gunung Nan ini dan kupikir, karena kalian semua adalah bagian dari sekte tersembunyi, seseorang pasti tahu di mana tempatnya. Zheng Zhengxia bahkan lebih terkejut karena Ye Mo bisa mengakuinya. Tampaknya benar apa yang mereka katakan tentang Ye Mo yang memusnahkan He Liu dan Dian Chang. Dia mengira Ye Mo tidak jahat, tetapi sedikit lebih buruk darinya. Sekarang, dia tidak berani berpikir seperti itu. Meskipun dia berada di tingkat tersier tingkat bumi, Wang Lenchan mungkin hanya membutuhkan beberapa gerakan untuk membunuhnya. Namun, Ye Mo berhasil membunuh Wang Lenchan dan semua anak buahnya. Apakah dia benar-benar mencapai surga agung yang legendaris? Apakah kamu negara surga yang agung? Zheng Zhengxia bersikap jujur dan terus terang, tetapi dia tidak bodoh. Sungguh mengejutkan hanya dengan mengatakannya. Seorang guru surga agung berusia 20 tahun. Ye Mo bergumam sejenak. Ia teringat pada Tan Jiao. Karena ia dapat mengalahkan Tan Jiao, ia seharusnya dianggap sebagai surga agung, bukan? Namun kemudian ia teringat pada Wang Lenchan dan Wu Dao. Jika surga agung berarti hanya sedikit lebih kuat dari setengah surga agung, maka surga agung tidak dapat disebut surga agung. Terlebih lagi, Tan Jiao jauh lebih lemah dari mereka berdua. Memikirkan hal ini, Ye Mo menggelengkan kepalanya, aku mungkin masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai surga agung. Aku tidak tahu seberapa jauh tepatnya, tetapi aku tidak takut dengan level surga agung. Ye Mo tidak menggertak. Dia bisa terbang dengan pedang terbang dan mengendalikannya secara telekinetik. Bahkan jika dia harus menghadapi surga yang agung, dia hanya perlu berhati-hati. Jika dia tidak bisa menang, dia selalu bisa melarikan diri.
Namun dia belum pernah bertemu dengan penguasa surga yang agung, jadi dia tidak tahu seberapa besar perbedaannya. Zheng Zhengxia menghela napas dan menenangkan diri. Setelah beberapa lama, dia berkata, tidak heran kamu tidak takut pada Xiang Mingwang. Xiang Mingwang paling-paling sekuat Wang Lencan, dan bahkan sedikit lebih lemah dari Feng Wu. Saudara Ye, kamu benar-benar jenius di milenium ini. Ye Mo tersenyum. Dia tahu urusannya sendiri. Jika dia tidak mengolah seni bela diri kuno, dia mungkin belum mencapai tingkat hitam saat itu. Alasan dia sekuat itu adalah karena dia adalah seorang kultivator Dao, itu berarti dia mengolah jalur abadi. Seni bela diri kuno mana yang bisa lebih kuat dari jalur abadi? Zheng Zhengxia melanjutkan, tidak mungkin menemukan keluarga Wang. Bahkan anggota keluarga Wang sendiri tidak tahu di mana mereka berada, apalagi yang lainnya. Saya menduga Xiang Mingwang dan yang lainnya juga tidak tahu. Keluarga Wang selalu bersikap rendah hati dan hanya membawa 2 anggota untuk turnamen kali ini. Ye Mo mendesah. Bukankah saudara Zheng tinggal di sini? Ye Mo tidak dapat menemukan Zheng Zhengxia dengan indera spiritualnya malam itu, jadi dia bertanya. Zheng Zhengxia mengangguk, tidak ada satupun dari 6 sekte besar yang tinggal di sini. Mereka tinggal di tempat yang disediakan pemerintah. Saudara Ye, turnamen dimulai pukul 9 pagi. Saya datang terutama untuk menemui Anda. Sekarang saya harus kembali dan bersiap. Kali ini, Sekte 36 Sungai kami memiliki 4 murid yang berpartisipasi. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu seseorang seperti Anda, Saudara Ye. Ye Mo langsung berkata, Saudara Zheng adalah orang yang jujur. Tidak ada yang berani membela saya, tetapi Anda berani. Saudara Zheng, saya menganggap Anda sebagai teman baik. Baiklah. 36 sungaiku ada di wilayah Duanheng, silakan pergi ke sana, kata Zheng Zhengxia dengan gembira. Ye Mo mengangguk dan berkata, tetapi alasan saya mengundang Saudara Zheng adalah karena luka dalammu. Kalau tidak salah, luka dalammu sangat serius. Kalau tidak diobati, kamu hanya bisa bertahan 3-5 tahun. Saudara Ye, apakah Anda tahu saya mengalami cedera internal? Zheng Zhengxia berdiri dengan kaget. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengambil alih 36 sungai. Jika dia mati, mereka akan jatuh dari posisi kelima. Ye Mo tersenyum dan mengeluarkan sebuah pil, ini adalah pil kehidupan teratai. Luka-lukamu akan sembuh setelah kamu memakannya. Benih kehidupan teratai. Apakah itu pil kehidupan teratai yang dijual di kuil Xia yang menyembuhkan luka dalam Miao Kuan? Zheng Zhengxia berkata dengan kaget. Ye Mo mengangguk, benar sekali. Zheng Zhengxia mengambil pil itu dengan sungguh-sungguh dan berkata perlahan, Saudara Ye, sungguh beruntungnya aku bisa berteman dengan kalian. Aku tahu bahwa Miao Kuan mencari kemana-mana sumber pil itu, tetapi asosiasi Yu tidak berani mengatakannya. Aku benar-benar tidak menyangka pil itu berasal darimu. Aku tahu pil ini sangat mahal dan tidak dapat ditemukan di pasaran. Aku akan meminumnya. Jika ada yang dibutuhkan Saudara Ye, katakan saja padaku, aku akan melakukannya dengan segala cara. Ye Mo menepuk bahu Zheng Zhengxia dan berkata, karena kita berteman, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Saudara Zheng masih perlu membawa murid-murid sekte Anda ke Gunung Broken Top. Saya tidak akan menunda Anda lagi, kita akan bertemu di sana. Ye Mo tidak perlu menggunakan pil kehidupan teratai untuk menyembuhkan luka Zheng Zhengxia. Namun, pertama-tama, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi, kedua, karena mereka adalah teman, 1 pil tidak masalah. Setelah Zheng Zhengxia pergi, Han Yan selesai membersihkan diri dan mereka berjalan turun. Ketika mereka sampai di lantai 8, sudah ada banyak pemimpin sekte dan tetua yang keluar. Banyak yang jelas terkejut melihat Ye Mo keluar tanpa cedera. Mereka yang mengenal Ye Mo tetap datang untuk menyambutnya. Xia Changtian dan Yu Tao bahkan lebih terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkannya sama sekali. Han Yan menghela napas. Jika dia datang sendiri atau bersama tuannya, mereka tidak akan punya tempat untuk berbicara dan mereka harus membiarkan orang lain masuk ke dalam lift terlebih dahulu. Lain ceritanya dengan mengikuti Ye Mo. Tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Hanya Ye Mo dan dia yang memasuki lift pertama. Itulah kekuasaan. Masyarakat adalah tentang kekuasaan. Ye Mo tidak mempermasalahkannya sama sekali, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dulu ketika dia berada di Luo Yue, dia juga harus seperti itu. Ketika Ye Mo dan Han Yan masuk ke aula utama, Wang Xiyue sudah ada di sana menunggu mereka. Dia segera membawa mereka ke ruang makan khusus dan memberitahu Ye Mo bahwa mobil sudah siap. Malam sebelumnya, Broken Top Mountain tampak suram dan dingin, tetapi sekarang tampak semarak dan ramai. Mobil-mobil terus berdatangan ke kaki gunung, sementara orang-orang dengan pakaian berbeda dari berbagai sekte menuju ke gunung. Kecuali beberapa orang yang mempunyai hubungan khusus dengan sekte tersembunyi, kebanyakan orang tidak bisa datang. Puncak gunung itu luasnya sekitar 1/4 kilometer persegi. Tempat itu sudah dibersihkan. Di tengahnya ada 2 panggung pertempuran besar. Kursi-kursi sudah ditempatkan di sekelilingnya. Ada sekitar 7 hingga 8.000 orang di sana. Ye Mo memperkirakan bahwa sebagian besar manusia di sana adalah mereka yang membantu sekte-sekte tersembunyi itu berbisnis. Meskipun ada regu yang menjaga ketertiban, para tamu tampak sopan dan tidak rewel dengan tempat duduk mereka. Suasana tidak kacau sama sekali. Status sekte Guang Han sangat rendah. Mereka hanya memiliki 2 kursi dan mereka berada di belakang. Ketika Ye Mo membawa Han Yan ke lokasi, mereka dibawa ke wilayah 36 sungai oleh Zheng Zhengxia, yang telah menunggu mereka. Saudara Ye, Anda bisa duduk di sini. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar Nona Han mendaftar, dan saya juga akan membantu Anda mendapatkan posisi konduktor untuk turnamen ini, kata Zheng Zhengxia. Ye Mo tersenyum, jika aku yang menyelenggarakan turnamen, si tua bangka Xiang Mingwang itu pasti tidak akan setuju. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan itu. Aku akan duduk saja di sini. Han Yan, pergilah mendaftar dulu, aku akan melihat-lihat di sini. Setelah Han Yan pergi, Zheng Zhengxia harus pergi, karena ia harus memimpin turnamen.
Namun, Ye Mo jelas memiliki layanan berkualitas tinggi di area itu, selalu ada pelayan di sisinya. Ye Mo melihat bahwa tempat pendaftaran cukup kacau dan butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya, tetapi dia tidak khawatir. Dia memiliki 2 tujuan utama di sana, satu adalah untuk membawa Han Yan ke turnamen, yang kedua adalah untuk melihat di mana sumur roh itu berada. Agar tidak mempersulit Zheng Zhengxia, dia tidak bertanya padanya. Pada saat yang sama, Xiang Mingwang bertanya dengan ekspresi muram, kenapa pemimpin Sekte Wang belum juga datang? Nada bicaranya jelas tidak senang, karena Wang Lencan jelas telah mengambil semuanya untuk dirinya sendiri pada malam sebelumnya. Meskipun tahu bahwa Wang Lencan akan berbagi sesuatu saat dia datang hari itu, dia tetap tidak begitu senang. Saudara Xiang, saya khawatir pemimpin Sekte Wang tidak akan pernah kembali, Feng Wu berbicara dengan nada rendah. Setelah mengatakan ini, matanya menyipit. Xiang Mingwang tercengang dan berkata tanpa sadar, turnamen itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Itu adalah acara besar di sekte-sekte tersembunyi. Bahkan jika pemimpin Sekte Wang sedang sibuk, bagaimana mungkin dia tidak datang? Apakah dia tidak ingin para jenius dari sektenya memasuki sumur roh? Bahkan jika dia tidak peduli tentang itu, apakah dia tidak menginginkan kristal itu? Xiang Mingwang meragukan bahwa warisan Ye Mo benar-benar begitu berharga sehingga dia bahkan tidak akan datang ke turnamen dan akan pulang saja. Dia melepaskan kesempatan untuk mencapai surga yang agung. Karena Ye Mo telah membawa seseorang ke turnamen, dan dia duduk di wilayah Sungai 36, kata Feng Wu dengan jelas. Dia tidak mengatakan secara langsung mengapa Wang Lencan tidak datang, tetapi semua orang tahu apa yang dimaksudnya. Ye Mo datang tetapi Wang Lencan tidak. Apa? Ye Mo ada di sini. Raut wajah Xiang Mingwang berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Pria di belakang Xiang Mingwang juga tampak terkejut dan segera keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali, dan raut wajahnya tampak seburuk wajah Xiang Mingwang. Jelas, dia telah melihat Ye Mo. Pada saat ini, Zheng Zhengxia berdiri dan berkata, seharusnya ada 4 orang yang menyelenggarakan turnamen ini, tetapi karena ketua Sekte Wang tidak ada di sini, kita kehilangan 1 orang. Saya pikir karena Ye Mo memiliki sekte baru dan Pil Flowing Snake sangat terkenal, sebaiknya kita biarkan Ye Mo masuk sebagai juri pengganti untuk turnamen ini. Bagaimana menurut kalian berdua? Feng Wu menatap Zheng Zhengxia dengan heran dan memikirkannya. Tidak, Ye Mo hanya seorang junior, bagaimana dia bisa menjadi juri untuk turnamen ini? Xiang Mingwang berkomentar tanpa berpikir. Benar sekali, pemimpin Sekte Zheng, Ye Mo baru berusia 20-an. Dia paling tinggi berada di tahap dasar tingkat bumi. Aku setuju dengan kata-kata pemimpin Sekte Xiang, Ye Mo tidak berhak menjadi hakim, seorang pria parubaya di belakang Feng Wu berdiri dan berkata. Wajah Feng Wu menjadi dingin, Zheng Chao, kita sedang membahas masalah besar di sini, kamu tidak perlu ikut campur. Saudara seperguruan. Zheng Chao menatap Feng Wu dengan heran. Ia tidak menyangka saudara seperguruannya akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Namun, ketika ia hendak berbicara lagi, ia dihentikan oleh seorang wanita parubaya. Saudara Feng, apa pendapatmu? Meskipun Xiang Mingwang dapat mengabaikan kata-kata Zheng Zhengxia, dia masih perlu bertanya tentang pendapat Feng Wu. Xiang Mingwang sama sekali tidak percaya bahwa Ye Mo mampu membunuh Wang Lencan. Feng Wu tidak berencana untuk mengatakan apapun, tetapi sekarang setelah Xiang Mingwang bertanya, dia tidak bisa bersikap bodoh sekarang, jadi dia menjawab, turnamen kita selalu tentang siapa yang kekuatannya lebih tinggi dan siapa yang ketenarannya lebih besar. Namun, karena ini adalah era yang damai di mana kita bahkan didukung oleh pemerintah. Seharusnya tidak ada masalah yang tidak terduga, jadi saya yakin kita bisa mengesampingkan masalah kekuasaan untuk ini. Pemimpin Sekte Zheng juga menyarankan Ye Mo, dan fakta bahwa dia mampu mencapai tahapnya saat ini di usia yang begitu muda berarti dia memang seorang jenius. Saya setuju dengan kata-kata saudara Xiang dari sudut pandang prinsip, tetapi kata-kata pemimpin Sekte Zheng juga masuk akal. Sulit untuk membuat keputusan seperti itu. Untuk pertama kalinya, Xiang Mingwang tidak terburu-buru, dan dia malah merenung. Aneh sekali Zheng Zhengxia, yang berada di peringkat kelima, berani mengajukan usulan seperti itu, tetapi bahkan Feng Wu tidak membantunya. Apa ini? Pada saat ini, wanita parubaya itu berjalan mendekati Feng Wu dan berbisik, saudara bela diri Feng, saya yakin kita harus menyetujui pemimpin Sekte Zheng. Feng Wu hanya menebak beberapa hal tanpa merasa yakin. Sekarang seseorang dari sektenya mendukung pikirannya, dia menatap wanita itu dengan bingung dan bertanya, saudari bela diri Cai Ji, mengapa kamu berkata begitu? Wanita itu menjawab dengan nada yang sangat hati-hati, pemimpin Sekte Wang memang pergi mencari Ye Mo tadi malam dan seperti yang kau katakan, dia bukan tipe orang yang akan membiarkan Ye Mo pergi, namun Ye Mo datang ke turnamen sekarang, dan kita tidak dapat melihat satu orang pun dari keluarga Wang. Kita bahkan tidak melihat mereka di kediaman mereka pagi ini. Hanya ada satu penjelasan. Orang-orang yang dibawa Wang Lencan bersamanya tadi malam semuanya meninggal, dan orang yang menyebabkannya mungkin Ye Mo. Kami tidak menyinggung perasaannya kemarin malam, dan hanya ada 4 kristal, jadi meskipun kami tidak setuju, kami tidak akan mendapatkan 1 kristal tambahan. Jadi, sebaiknya kami menunjukkan niat baik. Feng Wu mengangguk. Tentu saja dia sudah mempertimbangkan hal ini, tetapi jika dia melakukan ini, dia akan menyinggung Xiang Mingwang. Seolah membaca pikirannya, Cai Ji tersenyum dan berkata, saudara bela diri Feng, jika Ye Mo itu dapat membunuh Wang Lencan, dia bukanlah orang yang sederhana. Apakah dia yang membunuh Wang Lencan atau orang di belakangnya yang melakukannya, kita seharusnya tidak berada di pihak yang buruk. Saya percaya Xiang Mingwang tidak akan berada di pihak yang buruk hanya untuk satu hal. Mendengar ini, Feng Wu akhirnya mengambil keputusan. Ia tersenyum dan memecah keheningan, menurutku karena keadaan sudah sangat mendesak, sebaiknya kita dengarkan ketua Sekte Zheng dan biarkan Ye Mo menggantikan ketua Sekte Wang. Lagi pula, hanya ada 4 kristal. Jika kita kekurangan 1 orang, akan sulit membaginya secara merata. Melihat ini, Xiang Mingwang juga harus setuju. Bagaimanapun, itu adalah 2 suara melawan 1.
Ketika Ye Mo ditarik keluar oleh Zheng Zhengxia untuk menjadi hakim, dia menatapnya tanpa daya, "Saudara Zheng, saya benar-benar tidak ingin menjadi hakim ini, itu hanya membuang-buang waktu." Zheng Zhengxia tersenyum misterius, "Saudara Ye Mo, apakah aku akan menyakitimu? Apakah menurutmu penilaian ini dilakukan secara cuma-cuma? Kau tahu bagaimana 3 orang teratas dapat berkultivasi di sumur spiritual selama 3 bulan, kan? Sumur spiritual itu menghasilkan 4 kristal setiap 5 tahun. Kristal-kristal itu adalah hadiah karena menjadi juri. Hehe, kau belum melihat kristal ini, tetapi saat kau melihatnya, kau akan tahu mengapa kau tidak membuang-buang waktumu." Kristal di dalam sumur roh. Ye Mo bertanya-tanya, mungkinkah itu batu roh? Dan langsung mengangguk. Sebanyak 320 orang hadir dalam turnamen tersebut. Ini berarti hanya 1 dari 100 orang yang dapat memasuki arena dengan semangat. Kompetisi ini memang sangat ketat. Aturannya sederhana. 4 babak pertama merupakan babak eliminasi. 320 orang akan saling berduel dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk dapat memasuki babak berikutnya. Untuk menghindari level hitam saling berhadapan di awal, 11 level hitam diunggulkan untuk putaran pertama dan diberi nomor 1 hingga 11. Namun, setelah putaran pertama, tidak akan ada lagi posisi unggulan. Han Yan juga memiliki level hitam, dan nomornya adalah 10. Lawan pertamanya adalah nomor 311. Meskipun orang-orang yang datang semuanya adalah elit dari sekte mereka, gerakan mereka penuh dengan lubang di mata Ye Mo. Tidak ada gunanya mengawasi mereka. Han Yan berada di puncak tahap primer level hitam sementara lawannya berada di tahap tersier level kuning. Meskipun Han Yan tidak mengetahui gerakan yang kuat, ia tetap mengalahkan level kuning dari tahap tersebut hanya dalam beberapa gerakan. Selain beberapa pertarungan yang jarang terjadi, duel biasanya berakhir sangat cepat. Sekitar pukul 1 siang, ronde pertama berakhir, dan 160 orang melanjutkan ke ronde berikutnya. Babak 2 akan dimulai pukul 2 siang. Ye Mo pada dasarnya tidak perlu melakukan apapun sebagai juri, karena ada juga juri pembantu di turnamen tersebut. Hanya ketika mereka tidak dapat membuat keputusan atau jika terjadi kecelakaan, keempat juri dibutuhkan. Babak pagi berjalan lancar, tak ada pertengkaran hebat, namun pertarungan di sore hari jelas lebih sengit. Tiba-tiba, 2 gadis menarik perhatian Ye Mo, karena dia mengenal mereka berdua. Ye Mo pernah melihat kedua gadis ini sebelumnya. Salah satunya adalah wanita yang lengannya dipotong Ye Mo setelah dia baru saja meninggalkan padang pasir. Wanita itu datang bersama tuannya ke pelelangan terakhir kali. Tangannya telah disambungkan kembali dengan bagian tubuh lainnya. Gurunya adalah seorang biarawati cantik, dan namanya adalah Zisu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke turnamen. Dia sudah berada di tahap tersier tingkat kuning. Pendapat Ye Mo adalah bahwa dia pandai menggunakan belati terbang. Ye Mo baru saja melihat gadis itu. Dia adalah wanita dingin yang pernah dilihatnya saat pergi ke pangkalan militer di Xiangyun. Dia tampaknya tidak memiliki niat baik terhadapnya. Ye Mo tidak tahu siapa namanya, tetapi kedua gadis itu memiliki semacam permusuhan dengannya. Di babak kedua, Han Yan juga mengalahkan seorang prajurit tahap puncak tingkat kuning dengan mudah dan kemudian kembali ke wilayah 36 sungai untuk menonton turnamen. Lawan Zisu berada di tahap tengah level kuning, yang merupakan level kekuatan terendah dalam turnamen. Gadis itu tidak menggunakan belati terbangnya. Dia hanya menggunakan pedang panjang untuk mengalahkan lawannya dan dengan mudah memenangkan ronde itu. Wanita dingin itu juga dengan mudah mengalahkan lawannya, tetapi Ye Mo merasa bahwa setelah dia selesai, dia menatapnya dengan mata dingin. Ye Mo menempelkan ibu jari dan jari telunjuk di dagunya sambil berpikir, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, mengapa kamu punya prasangka buruk terhadapku? Babak sore berlangsung lebih lama dibanding babak pagi. Saat 80 orang sudah ditentukan, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Babak berikutnya baru bisa dilaksanakan keesokan harinya. Tidak akan ada yang menginap di Broken Top Mountain, jadi semua orang kembali ke hotel masing-masing. Ketika Ye Mo diundang oleh Wang Xiyue ke atap untuk makan malam, dia mendapati bahwa sudah ada banyak orang yang menunggunya. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap perwakilan sekte yang menginap di hotel datang untuk menyambutnya. Han Yan tidak tahu bahwa Ye Mo telah membunuh Wang Lencan, jadi dia ditakuti oleh banyak orang. Ye Mo sama sekali tidak berniat mendekati siapapun dari orang-orang ini, jadi dia memperlakukan mereka dengan sederhana dan setelah itu dia membiarkan mereka pergi. Setelah Ye Mo mengirim mereka pergi, dia meninggalkan Han Yan, yang sedang berlatih gerakan pedang kedua, dan dia kembali ke gunung puncak patah lagi. Kali ini, dia pergi ke sana dengan pedang terbang. Begitu Ye Mo mendarat, dia melihat 2 orang pria bergerak diam-diam. Dia sudah berada di kaki gunung. Ye Mo tercengang. Semua orang tahu tempat itu berhantu, mengapa mereka datang ke sana di tengah malam. Ye Mo hanya butuh beberapa saat untuk ragu sebelum dia mengetahui bahwa sebenarnya ada orang lain di balik keduanya. Segera, Ye Mo tahu bahwa keduanya tidak memiliki kultivasi, dan apa yang mereka bawa adalah peralatan untuk merampok makam. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Kedua perampok makam itu tidak ingin hidup. Namun, ketika Ye Mo melihat orang di belakang mereka, dia bahkan lebih terkejut wanita dingin itu. Apa yang dia lakukan di sana saat itu, mengikuti 2 perampok makam yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Ye Mo mendekati mereka dalam mode tak terlihat dan memperhatikan kedua perampok makam itu, saat mereka dengan hati-hati melangkah ke kedalaman gunung. Ye Mo sangat bingung. Karena mereka terbiasa merampok makam, mereka seharusnya tidak memilih hari ini. Itu adalah turnamen sekte tersembunyi, ada banyak orang. Arya, kenapa aku merasa tempat ini lebih dingin dan menyeramkan daripada tempat lain? Aku tidak merasa nyaman. Tidak akan ada masalah, kan? Kata pria yang lebih pendek itu sambil menggigil. Pria bernama Arya itu sedikit lebih tinggi dan tampak jauh lebih cerdik daripada pria yang lebih pendek. Dia menjawab dengan pelan, Gang Hu, kita hanya bisa melakukannya akhir-akhir ini. Gunung Broken Top bukanlah tempat biasa. Apakah menurutmu hanya kita yang tahu tentang tempat ini? Aku yakin yang lain tahu, tetapi mengapa mereka tidak berani datang?
Itu karena Yin Qi di sini terlalu kuat. Beberapa hari terakhir ini, pemerintah tampaknya sedang menyelenggarakan beberapa acara di puncak, jadi ada banyak orang. Anda lihat juga pada siang hari, ada sekitar 10.000 orang di puncak. Dengan jumlah orang sebanyak itu, Yan Qi pasti intens dan menipiskan Yin Qi. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Setelah ini, tidak akan ada seorang pun yang datang ke sini lagi. Setelah Yin Qi berkumpul, kita tidak akan punya peluang sama sekali. Gang Hu mengangguk dan berkata pelan, jika ini benar-benar makam keturunan Yuan Tiangang, maka mungkin kita bisa mengubah bisnis kita ke Feng Shui setelah ini. Ye Mo tidak setuju dengan logika Arya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yin Qi di sana bukanlah sesuatu yang alami. Itu adalah perbuatan seseorang. Begitu Ye Mo mendengar tentang keturunan Yuan Tiangang, dia mulai tertarik. Yuan Tiangang adalah seorang peramal dan ahli Feng Shui, mungkin ada sesuatu yang berguna bagi Ye Mo di sana. Jadi tentu saja, Ye Mo mengikuti mereka bertiga. Arya dan yang lainnya terus berjalan selama hampir 1 jam. Ketika Arya mencapai lereng, ia mengeluarkan alat pengukur dan melihat sekeliling untuk waktu yang lama, sebelum berhenti di suatu tempat. Apakah di sini? Gang Hu melihat ini dan bertanya. Seharusnya di sini. Arya meletakkan tasnya dan mengeluarkan sekop Luoyang. Dia merakitnya dalam beberapa detik. Arya, aku merasa takut. Kali ini ada yang tidak beres, Gang Hu mencengkeram lehernya dan berkata dengan khawatir. Arya mengumpat, tidak berguna. Ini bukan pertama kalinya kita melakukan ini. Jika ini benar-benar makamnya, maka ini akan menjadi pekerjaan terakhir kita. Kau harus ingat untuk tidak takut di saat-saat seperti ini, hanya dengan begitu energi yang milikmu bisa tetap kuat. Dan aku yakin kita tidak akan bisa menyelesaikan pembuatan lubang penyerbuan hari ini. Kita akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Keduanya berbicara sambil menggali. Ye Mo harus memuji mereka tidak memiliki kultivasi tetapi mereka tetap menggali dengan sangat cepat. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ye Mo memperhatikan bahwa wanita dingin itu bersembunyi di samping, tetapi dia tidak naik. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Mungkin dia ingin mendapatkan uang dari mereka berdua, atau dia tertarik pada pengetahuan potensial yang tersembunyi di makam ini. 1 jam kemudian, Arya merangkak keluar dan memasang bom pipa. Lalu mereka lari beberapa meter darinya. Terdengar suara ledakan rendah, dan bom pipa itu benar-benar meledakkan lubang penyerbuan lama. Seseorang telah berada di sana sejak lama, tetapi indera spiritual Ye Mo segera menemukan bahwa lubang itu belum sepenuhnya terbentuk. 2 mayat tergeletak di dalam lubang penyerbuan. Entah karena alasan apa mereka berdua terjebak di sini. Arya dan Gang Hu mengambil obor dan berlari masuk. Setelah beberapa saat, Arya berteriak kegirangan, Huzi, kita beruntung kali ini. Ada lubang penyerbuan yang sudah digali, tetapi belum terbuka sepenuhnya. Kita hanya perlu menggali sedikit lagi. 2 Qianbei mati di sini. Huzi, ambilkan aku 2 kuku keledai hitam, kalau ada mayat hidup di dalam. Ketika kedua pria itu memasuki makam, wanita dingin itu juga mengikuti mereka masuk. Ye Mo merasa aneh bahwa indera spiritualnya tidak dapat menembus pintu makam. Ye Mo melihat ke pintu dan melihat bahwa pintu itu tertutup rapat. Dengan indera spiritualnya saat ini, dia dapat menembus 20-30 meter ke dalam tanah yang padat. Jika tanahnya terbuat dari pasir, dia dapat menembus hampir 100 meter. Pintu ini mungkin terbuat dari granit dan jauh lebih tebal daripada yang ada di Sekte 9 bulan. Ye Mo juga mengikuti mereka masuk. Arya dan Gang Hu sangat gesit. Mereka dengan cepat melemparkan seekor ayam ke dalam lubang dan setelah beberapa saat, Arya mengangguk, tidak apa-apa, kita bisa masuk. Arya mengambil peniup angin di pintu masuk lubang dan kemudian membawa obor bersama Gang Hu. Ketika keduanya mencapai 2 mayat, mereka membungkuk dan berkata, 2 Qianbei, kami terpaksa mencari nafkah, jadi kami perlu meminjam lubang penyerbuan Qianbei. Setelah kami Wanbei keluar, kami akan mengubur kalian berdua. Gang Hu juga membungkuk sebelum bertanya, kita tidak akan menggunakan kukunya. Arya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ye Mo memperhatikan bagaimana wanita itu tidak takut sama sekali dan hanya menatap kedua pria di depan, tidak mau tertinggal selangkah pun. Keduanya hanya menggali sedikit sebelum lapisan tanah tipis itu disingkirkan, memperlihatkan pintu berwarna hijau. Arya kemudian menggali lubang kecil di pintu dan memasang bom pipa lain sebelum menutupnya. Meskipun Ye Mo tahu bahwa para perampok makam punya cara untuk meledakkan pintu yang tidak akan menyebabkan tanah runtuh, Ye Mo tetap mundur jauh. Jika tempat ini runtuh, itu akan membuatnya berusaha keras untuk keluar. Dia tidak ingin terkubur di bawah tanah. Beruntunglah keterampilan Arya bagus, sehingga tak lama kemudian sebuah lubang besar meledak di pintu itu. Arya kemudian membawa blower udara dan melemparkan ayam ke dalam. Setelah beberapa saat, Arya melihat bahwa ayam itu baik-baik saja dan mematikan blower saat ia dengan hati-hati masuk bersama Gang Hu. Wanita dingin itu telah tiba di pintu saat ini, tetapi dia tidak masuk dan hanya memperhatikan Arya dengan saksama. Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa tempat ini lebih mirip ruang batu daripada makam. Di tengahnya ada peti mati, dan benda berbentuk bulan sabit hitam terukir di dinding. Arya mengamati ruangan itu dan tampak kecewa. Dia tampaknya tidak menemukan apa yang diharapkannya. Huzi, nyalakan lilin di sudut tenggara lalu datang bantu aku, kata Arya, sebelum ia mengeluarkan kuku keledai hitam dan berjalan mendekati peti mati. Ia meletakkan jarinya di tutup peti dan mengetuknya, mencoba memastikan dari bahan apa peti itu dibuat. Pada saat ini, Gang Hu baru saja selesai menyalakan lilin sebelum datang menghampiri, Arya, aku merasa Yin Qi di dalam sini lebih sedikit daripada di luar. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna dan datanglah untuk membantu, kata Arya dengan santai. Meskipun Ye Mo tidak masuk sendiri, indera spiritualnya berhasil memindai seorang lelaki tua berusia 50-an yang tubuhnya sudah membusuk. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang sangat mahal. Bahkan setelah bertahun-tahun, masih ada beberapa helai emas tergeletak di sekitarnya. Sebuah artefak ikan yin yang diletakkan di dekat kaki lelaki tua itu.
Selain itu, lelaki tua itu memiliki dua ornamen giok. Namun, yang menarik perhatian Ye Mo adalah selembar giok. Ganggu menggunakan tusuk gigi dan linggis untuk mencongkel tutupnya sementara Arya sibuk menyalakan senternya. Saat itu, Ye Mo tiba-tiba melihat dengan jelas tangan orang tua itu bergerak. Namun, Ganggu sama sekali tidak memperhatikannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah dua ornamen giok dan beberapa piring porselen. Jelas pengendalian diri Ganggu lebih buruk daripada Arya, dan dia langsung berteriak, "Arya, ada porselen bunga biru dan ornamen giok. Itu zombie daging. Zombie daging, ibumu." Raut wajah Arya tampak buruk, dan dia memasukkan kuku keledai hitam itu ke dalam mulut orang tua itu tanpa ragu-ragu. Indra spiritual Ye Mo merasakan bahwa tangan itu langsung berhenti bergerak setelah kuku keledai hitam itu diletakkan di sana. Ye Mo merasa ini cukup menarik. Arya tampak sedikit bernapas lega, "Huzi, kemasi barang-barang kita dan cepat pergi. Ini bukan tempat yang bagus." Ye Mo melihat sosok halus bangkit dari peti mati dengan indera rohnya. Hantu. Ye Mo tidak menyangka hantu bisa tinggal di sini, tetapi dia tahu bahwa karena ruangan batu itu sekarang terbuka, maka ruangan itu tidak akan memiliki tempat untuk tinggal dan akan segera menghilang. Yang benar-benar mengejutkan Ye Mo adalah bahwa hantu ini tampaknya memiliki kesadaran, karena ia terbang di samping lilin yang dinyalakan Ganggu. Kemudian, ada angin sepoi-sepoi, dan cahaya lilin mulai bergoyang. Tepat saat indera spiritual Ye Mo hendak menyelidiki apa yang sedang direncanakan oleh hantu itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Angin kencang dan suram bertiup dari lubang yang digali oleh mereka berdua, dengan perasaan yang sangat familiar bagi Ye Mo. Dia segera menyadari bahwa ini pasti angin suram yang menyerangnya tadi malam. Sosok hantu yang berkali-kali lebih kuat dari sosok halus itu kini mewujud, dan tampaknya mengandung lebih banyak kebencian dan ketidakpuasan. Dibandingkan dengan makam ini, Ye Mo lebih peduli dengan makhluk yang menyerangnya tadi malam. Dia tidak membuang waktu sedetik pun sebelum terbang keluar dari lubang ini dan melemparkan beberapa bola api ke arah hantu yang telah muncul itu. Dengan teriakannya, hantu itu menjadi semakin hampa. Ia tampaknya tidak menyangka seseorang akan dapat melihat dan membunuhnya dengan mudah. Ia segera jatuh ke dalam tanah dan mulai melarikan diri melalui tanah. Hantu yang menguasai teknik gerakan bumi. Pantas saja Ye Mo tidak dapat menemukan jejaknya malam itu. Namun karena ia telah menemukannya sekarang, ia tidak akan melepaskannya. Ia melemparkan beberapa bola api lagi. Setelah menjerit lemah, hantu itu pun menghilang. Sebelum Ye Mo sempat memeriksa apa itu, angin kencang lain bertiup ke kepalanya. Seseorang mencoba menyerangnya dengan tiba-tiba, tetapi Ye Mo bahkan tidak perlu menggunakan pedang terbangnya dan langsung melancarkan pukulan. Rumbel seseorang yang seluruh tubuhnya berjubah hitam terpental oleh pukulan Ye Mo dan menghantam batu tak jauh darinya, sebelum memuntahkan seteguk darah hitam. Ye Mo mengangkat tangannya dan pedang terbang muncul di dalamnya, tetapi dia tidak meneruskan serangannya dan hanya mengamati dengan indera rohnya. Penyerangnya adalah seorang wanita tua, penuh dengan mayat dengan kuku sepanjang 1 inci. Senjata yang digunakannya untuk menyerang Ye Mo adalah tongkat hitam yang mengeluarkan bau busuk. Orang lain mungkin mengira wanita tua ini adalah iblis, tapi Ye Mo tahu dia hanyalah manusia biasa. "Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengganggumu di Broken Top Mountain. Jadi, mengapa kamu membunuh hewan peliharaanku?" Suara wanita tua itu sangat bersemangat namun terdengar jauh. Jika seseorang hanya mendengar suaranya, orang akan mengira dia hanyalah seorang gadis remaja. Hewan peliharaan. Ye Mo langsung bertanya dengan dingin, "Kamu juga dari Sekte 9 Bulan?" "Aku, juga, dari Sekte 9 Bulan. Aku satu-satunya di Sekte 9 Bulan. Si jalang itu mengambil alih Sekte 9 Bulanku hanya karena dia sedikit lebih kuat dariku, tapi aku akan merebutnya kembali suatu hari nanti." Wanita itu mencoba berbicara dengan galak, tetapi suaranya yang bersemangat tidak membuatnya terdengar sangat mendominasi. Ye Mo terdiam. Mengapa semua hantu ini adalah penjaga Sekte 9 Bulan? Dari kata-katanya, dia tampaknya telah kalah dalam pertarungan kekuasaan dengan pemimpin Sekte 9 Bulan dan sekarang meringkuk di sini. Metode kultivasi Dao yang begitu bagus telah terdegradasi menjadi metode kultivasi untuk menjaga hantu. Ye Mo benar-benar tidak mengerti bagaimana caranya. Melihat wanita tua ini, Ye Mo berkata dengan jelas, "Kau tidak main-main denganku. Beranikah kau mengatakan bukan hewan peliharaanmu yang menyerangku tadi malam?" Wanita tua itu terdiam. Dia memang berniat membunuh Ye Mo kemarin, karena dia merasa jiwanya sangat kuat, jadi itu pasti sangat bermanfaat bagi hewan peliharaannya. Dia hanya tidak menyangka Ye Mo sekuat ini, jauh lebih kuat daripada kultivator bela diri kuno manapun yang dikenalnya. Wanita tua itu yakin bahwa jika dia pergi ke dunia luar, tidak ada yang akan menandinginya selain saudari seperguruannya, tetapi sekarang, dia telah bertemu Ye Mo dan menyadari bahwa masih ada seseorang yang lebih kuat.